Salam, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian HKP Jambi. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan dan sebelumnya kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga. Sampai pada pagi hari ini Kau masih berikan kepada kami kesehatan dan kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas kami pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu yang memimpin kami di perjalanan kehidupan kami pada satu hari ini, supaya semuanya berkenan di hadapan-Mu, menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami pada satu hari ini dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, renungan harian untuk kita pada pagi hari ini, Selasa 23 April 2024, tertulis dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di sorga bagi kita, suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, jika kita memperhatikan kehidupan di dunia ini, kita dapat melihat bahwa ada orang yang sangat antusias dan yang sangat gigih untuk memikirkan dan mencari hal-hal yang sifatnya sementara. Misalnya harta, kekayaan, rumah, jabatan, kehormatan, dan lain sebagainya. Ada sebahagian dari antara mereka yang melakukan kejahatan demi memperoleh hal-hal duniawi yang bersifat sementara. Mengapa hal demikian bisa terjadi? Karena pusat perhatian dan sukacitanya ada pada hal-hal yang sementara. Maka dia akan mencarinya sekuat tenaganya, bahkan melebihi kemampuannya, dan akhirnya dia melakukan kejahatan. Padahal saudaraku, kebahagiaan dan sukacita orang yang percaya yang sebenarnya adalah yang abadi, yang kekal, yaitu tempat kediaman di sorga. Kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepadanya. Paulus menjelaskan kepada jemaat Korintus bahwa hidup manusia di dunia ini ibarat sebuah perjalanan panjang yang bergerak menuju suatu tujuan yang pasti. Dalam perjalanan itu manusia akan merasakan dan menikmati semua yang dihadapinya. Tetapi Paulus menekankan bahwa semua itu hanya sementara. Semuanya itu pasti berlalu. Namun dia juga menekankan
bahwa ada sesuatu yang abadi, yaitu tempat keabadian bersama Bapa di sorga. Itulah tujuan kehidupan umat manusia yang percaya kepadanya. Tempat keabadian tersebut bukanlah buatan tangan manusia, akan tetapi merupakan karya Allah yang dipersiapkan bagi semua yang percaya kepadanya. Untuk itulah kita harus semakin berhati-hati menjalani kehidupan ini. Janganlah kita mau tunduk kepada iblis, tunduk kepada dunia ini hanya untuk mengisi kehidupan yang sementara ini. Marilah kita berjalan di tengah-tengah dunia ini dengan teguh dalam iman dan berpengharapan, dan tetap berjalan dalam kebenaran daripada firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Terima kasih Allah Bapa yang di sorga atas sapaan firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa semua yang ada pada kami itu adalah berkat pemberian-Mu yang harus kami nikmati dengan sukacita dan kebahagiaan yang daripada-Mu. Dan itu semuanya adalah bersifat sementara. Jangan biarkan kami Tuhan hanya mencari harta kekayaan dunia ini, sehingga kami lupa untuk mencari kehidupan yang kekal yang abadi bersama dengan Engkau di persekutuan kami, tengah-tengah ibadah kami, dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Ajar kami Tuhan untuk tetap mengutamakan, menomorsatukan firman-Mu dan kebenaran-Mu, karena Engkaulah Tuhan jalan keselamatan bagi kami. Berkati jemaat-Mu Tuhan di pagi hari ini dalam aktivitas, dalam pekerjaan mereka masing-masing. Engkau berkati mereka, Engkau tambah-tambahkan Tuhan berkat-Mu dalam pekerjaan mereka pribadi lepas pribadi. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan kepada anak-anak kami Tuhan yang duduk di bangku TK, SD, SMP, SMA dan sampai kepada perguruan tinggi. Engkau berikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka menjadi anak yang bijaksana, anak yang takut akan Engkau Tuhan, membawa sukacita kebahagiaan di tengah-tengah keluarga. Engkau berkati orang tua Tuhan untuk mengajar, membimbing anak-anak yang Kau titipkan kepada mereka, supaya mereka menjadi anak yang takut akan Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, pada satu hari ini kemanapun kami melangkah, kami serahkan hidup dan kehidupan kami kepada tangan pengasihan-Mu. Kami serahkan jemaat-Mu Tuhan sedang sakit pada saat ini. Engkau berikan kepada mereka kesembuhan. Engkau berikan kepada mereka pengharapan bahwa Engkau adalah dokter dari segala dokter. Engkau mampu Tuhan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh jemaat-Mu yang sedang sakit pada saat ini. Nyatakan Tuhan mujizat-Mu, dengarkan doa mereka Tuhan, dengarkan seruan mereka, kasihani Tuhan mereka yang tetap mencari kesembuhan. Engkau mempermudah Tuhan, dan Engkau memberikan apa yang mereka rindukan di perjalanan kehidupannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.